Halo teman-teman semua, bertemu kembali di pertemuan mata kuliah basis data. Pada hari ini kita akan membahas mengenai normalisasi database. Materi ini sangat penting sekali untuk teman-teman karena beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Hari ini saya akan mulai membuat sebuah studi kasus bagaimana sebuah struktur database itu bisa kita buat ya. Bisa kita buat. Karena tujuan akhir dari perkuliahan kita ini adalah bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah struktur database rumah sakit gitu ya. Dan hari ini saya akan bawa teman-teman untuk mengerjakan sebuah kasus tentang struktur database sederhana yang nanti saya contohkan dalam satu kasus kegiatan di rumah sakit, yaitu kasus kegiatan pencatatan pendaftaran pasien rawat jalan. Bagaimana menyajikannya dalam bentuk tabel database, maka saya berharap bisa disimak ya materi ini dari PowerPoint yang saya buat. Nah, kita masuk ke PowerPoint sekarang di slide kedua. Mengenai normalisasi database. Apa yang disebut dengan normalisasi? Normalisasi itu suatu proses ya, mengelompokkan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Sehingga dapat dipastikan bahwa database yang kita buat itu memiliki kualitas yang baik. Jadi nanti kita akan mendapatkan di lapangan gitu ya, kalau kita mau merancang sebuah database pasti bentuk datanya tidak normal. Nah, bentuk data yang tidak normal itu yang seperti apa? Ya, pencatatannya bisa ganda gitu ya, tidak ada struktur apa berelasi dengan apa gitu, tidak ada seperti itu. Nanti jadi satu contoh misalnya teman-teman mendapatkan bentuk data dalam format Excel atau bentuk data dalam format form pendaftaran dalam bentuk kertas, kemudian kita akan mendatabasekan. Nah, maka bentuk data yang teman-teman jumpai dalam bentuk paper base ya, formulir kertas ya, yang kadang-kadang ditulisnya ganda gitu ya, identitas pasien, kemudian ada dokternya siapa dan seterusnya, pokoknya di format kertas itu kalau kita buat dalam bentuk database, sistem database, maka kita perlu melakukan normalisasi. Karena output dari sebuah laporan ya, laporan rekam medis misalnya itu bentuk data yang sebenarnya sudah tidak normal gitu ya. Nah, bentuk normal dalam database itu dalam rangka untuk ini ya, dalam rangka untuk menghilangkan, mengurangi redundansi data, kemudian memastikan bahwa ketergantungan data, misalnya kita daftar pasien, ketergantungan pendaftaran pasien, data pendaftaran itu adalah data pasien, data dokter, data poli. Ya, data dokter, data poli, data pasien itu sangat berperan penting dalam pendaftaran pasien ya, dalam data registrasi pasien. Data registrasi pasien itu dependensi, memiliki ketergantungan penuh ya terhadap data-data relasi ya, data-data relasi atau hubungan dengan data pasien, dengan data dokter, dengan data poli. Kenapa demikian? Karena proses pendaftaran pasien itu akan dilakukan pengisian data dokternya siapa ya, atau yang pertama pasiennya siapa, dokternya siapa, poli yang dituju poli apa misalnya seperti itu. Nah, contoh itulah yang kenapa normalisasi ini diperlukan dalam sebuah database gitu ya. Nah, bahwa kemungkinan akan terjadi kerugian yang besar ketika kita tidak melakukan normalisasi ini, itu pasti. Misalnya kita akan kalau tidak melakukan normalisasi, kemungkinan terjadi anomali. Jadi tidak jelas ya, tidak jelas. Misalnya kalau kita menghapus dokter ya, data dokter, maka
ada kemungkinan data pasiennya terhapus, data registrasi terhapus, begitu, karena hanya ada dalam satu data. Maka kita perlu melakukan sebuah normalisasi. Nah, nanti ada beberapa tahap ya, ada beberapa tahap normalisasi, dan di sini saya jelaskan sampai normal kelima, normal form ya, five normal form atau normal form ya. Jadi yang pertama nanti kita akan memulai dengan data yang tidak normal. Di mana tadi data tidak normal kita peroleh dari lapangan, dari laporan ya, laporan kunjungan pasien, mungkin begitu. Kemudian laporan daftar penyakit yang disertai dengan ada nama pasien, kemudian atau data registrasi rawat jalan, buku registrasi rawat jalan, data-data yang berkaitan dengan pencatatan manual. Nah, seperti itu adalah data-data yang tidak normal sebenarnya, atau dalam pencatatan data dalam bentuk Excel yang bentuknya mungkin melibatkan banyak entitas, banyak kelompok-kelompok data. Nah, itu termasuk contoh data tidak normal. Nah, nanti kita perlu melakukan normalisasi dengan melakukan tahapan, yaitu membuat normalisasi tahap 1, yaitu one ya, atau first normal form, atau 1NF, 1NF, atau first normal form, di mana nanti kita akan entitas data yang kita buat itu nanti akan kita simulasikan ya, kita analisis dalam data yang memiliki nilai yang lebih baik gitu ya. Kemudian masuk ke normal kedua, second normal form, di mana nanti kita akan memilah-milah ya data yang berdiri sendiri apa saja gitu ya, yang memiliki key ya, ada kunci untuk relasi data, baik yang memiliki atribut non primary key ataupun yang tidak memiliki full primary key maksud saya. Kemudian nanti bentuk normal ketiga itu adalah memisahkan data-data yang kemungkinan ada primary key atau kunci ya, kunci data. Misalnya kalau yang disebut kunci data itu misalnya kita memiliki nomor RM itu key ya, key atau ID pasien. Kalau nggak menggunakan nomor RM mungkin ID pasien. Ya, ID pasien itu merupakan key, kunci hubungan data atau menghubungkan data satu dengan data yang lain. NIM, kalau di mahasiswa berarti NIM itu bisa menjadi primary karena NIM tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, kalau di rekam medis mungkin bisa ID RM atau nomor RM boleh. Cuman biasanya kalau kita menggunakan nomor RM kemudian terjadi penulisan nomor RM yang salah, itu yang bermasalah, yang nanti berakibat fatal. Maka biasanya menggunakan ID RM meskipun nanti ada nomor RM. Tapi di kasus ini nanti kita menggunakan nomor RM saja. Kemudian bentuk BCNF dan bentuk five normal form. Nah, dalam hal ini nanti kita hanya sampai ke bentuk normal ketiga karena secara umum biasanya sampai bentuk normal ketiga ini database yang kita buat sudah sangat bagus sekali ya, kualitas datanya sudah bagus. Jarang sekali saya membuat sampai pada level ke-5. Nah, sekarang kita masuk ke satu kasus untuk normalisasi. Perhatikan data berikut ini ya. Ini data yang saya ambil dari form pendaftaran pasien rawat jalan. Perhatikan di sini ada beberapa item data, di mana item data ini kita bayangkan kalau ditulis dalam sebuah Excel itu berarti kolom A itu nomor register, kolom B nomor RM, kolom C nama pasien, kolom D tanggal lahir dan seterusnya sampai keluhan itu paling akhir. Nah, hasil dari entrian data ini kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini kebetulan saya entry 2 data ya. Coba bayangkan kalau ini ada 10 data atau 100 data atau lebih dari 100 data. Jadi kolom nomor register ya, nomor register itu sebagai nomor kunjungan, kemudian mendapat siapa pasiennya itu dikasih nomor RM,
nama pasien, tanggal lahir pasien, ya, tanggal lahir pasien. Kemudian di situ ada umur tahun, umur bulan, umur hari. Ini dibuat pemecahan 3 umur ya. Kenapa? Kalau nanti ada bayi baru lahir berarti 0 bulan, 0 tahun, 0 bulan, berapa hari begitu. Nah, jadi seperti ini, kolom data tadi dari formulir yang sudah kita entry, kemudian kalau di-create dalam bentuk tabel hasilnya seperti ini. Dalam bentuk Excel atau yang lain ya. Ya, ini saya buat dalam bentuk Excel, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya kolom 1 sampai kolom 5. Kolom 1 sampai kolom 15. Nah, kolom 1 sampai kolom 15. Kolom 1 sampai 15 ini ada 2 data ya. Seandainya 3 data, 4 data nggak masalah, atau 100 data nggak masalah. Kemudian ini adalah hasil entry yang kita sebut sebagai data yang tidak normal, yang biasanya memiliki ciri-ciri anomali ya. Jadi kalau kita nanti menghapus data yang paling kanan, misalnya paling kanan itu keluhan atau mungkin data dokter, kita akan menghapus Dokter Ridwan gitu, maka satu baris itu akan terhapus. Nah, itu kan sangat ini ya, sangat berbahaya itu. Maka kita perlu melakukan apa namanya? Normalisasi. Jadi gitu ya teman-teman yang tadi saya sebut, kenapa kita perlu normalisasi? Karena kita tidak ingin pada saat proses penghapusan data, penambahan data itu terjadi anomali gitu ya. Kita bayangkan kalau di Excel kita hapus satu baris kan hilang semua gitu ya. Padahal kita hanya ingin menghapus misalnya data pendaftaran saja tanpa harus terhapus data dokter yang kita miliki gitu ya. Itu tidak bisa kalau dalam model format seperti ini. Ya, oke. Kita masuk ke bentuk tidak normal ke bentuk normal pertama. Jadi tahapan pertama adalah kita membuat normal form. First normal form. Apa yang kita lakukan di sini adalah menghilangkan duplikasi kolom ya. Setiap kolom atau atribut yang memiliki atomik bernilai tunggal bukan bernilai ganda atau multi value atribut, itu kita cari seperti ini yang di sini. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah membuat kolom primary key atau data-data yang nanti yang bisa membantu kita menambah kolom data, yang bisa membantu kita untuk menyiapkan key. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini bentuk tidak normalnya kita lihat hanya 15 kolom. Hanya 15 kolom. Nah, proses berikutnya itu saya membuat menjadi berapa ini? 21 kolom. Warna biru ini adalah kolom-kolom yang saya tambahkan ya, kolom-kolom yang saya tambahkan untuk disiapkan sebagai relasi database. Relasi data ya. Relasi data. Nah, jadi ada 21 kolom. Nah, di sini misalnya untuk kolom cara bayar itu saya tambahkan sebelah kirinya itu kode bayar. Jadi C1 itu umum, C2 itu BPJS. Misalnya nanti kalau ada pasien dengan cara bayarnya perusahaan yang membayari perusahaan, maka mungkin C3 ya. C4-nya BPJS Kesehatan. C5-nya misalnya PT Kemilau misalnya gitu. C6 misalnya institusi Stikes Mitra Husada misalnya seperti itu. Jadi karyawan yang dibayari, yang cara bayarnya dibayari oleh institusinya. Jadi kode bayarnya itu bisa dari C1 sampai CN ya, tidak terbatas. Berapapun cara bayarnya nanti bisa dipilih. Kemudian di poli tujuan itu misalnya di sini ada P1, P2, P1 untuk fisioterapi, P2 ini harusnya P2 ya. P2 itu untuk poli anak, P3 poli gigi,
P4 misalnya poli umum dan seterusnya ya. Nanti kodenya P untuk poli. Nah, kemudian untuk kasus kunjungan baru dan lama saya kasih kode 0 dan 1 karena jenis kunjungan itu hanya baru dan lama ya. Kemudian untuk jenis kasus itu juga hanya kasus baru dan kasus lama, itu saya kode 0 dan 1. Kemudian untuk dokter itu bisa dimulai dari D1 untuk kode dokter pertama, D2 untuk kode dokter kedua, D3 untuk dokter ketiga, misalnya siapa data dokternya. Jadi kalau nanti muncul dokter yang sama berarti ya kita tuliskan misalnya kalau baris ketiga itu dokternya sama berarti D1 lagi. D1 lagi nama dokternya adalah Dr. Ridwan. Dari normal form 1 ya, one normal form atau first normal form ini, nah kita tambahkan kolom-kolom menjadi datanya lebih jelas di sini. Item-item data atau kelompok datanya sudah mulai terpotret. Jadi sudah mulai terpotret. Nanti kita akan mengamati dari first normal form ini kelompok-kelompok data ya, kelompok-kelompok data itu nanti akan kita bisa pisah ya, kita akan bisa pisah di normal form yang kedua. Nah, contohnya di sini. Jadi dari normal form pertama ke normal form kedua ini saya potong ya. Saya potong di bagian nomor RM data pasien ya. Mohon maaf, data pasien. Yang saya potong adalah di data pasien, di mana nama pasien sudah tidak tampil di tabel pertama. Jadi di sini baru terbentuk dua tabel. Form normal form kedua ya. Tahap kedua ini terbentuk dua tabel, baru terbentuk dua tabel. Ya, nama pasien itu masuk ke identitas pasien, jadi data pasien di sini ya. Nah, kemudian tabel pertama yang paling panjang ini yang atas itu menunjukkan tabel registrasi, tabel pendaftaran yang isinya hanya nomor register, nomor RM. Jadi nama pasien tidak ditulis pada daftar registrasi karena nanti akan direlasikan gitu ya. Tapi data ini masih belum normal karena baru pada tahap normal kedua. Sekarang normal ketiga itu berarti mengelompokkan lagi kelompok-kelompok data yang kelompok-kelompok data yang bisa berdiri sendiri, independen. Kemudian nanti dependensinya dengan data registrasi apa saja. Coba kita lihat di normal form ketiga. Nah, di sini kita bisa pecah lagi. Jadi kalau dibentuk normal ketiga di sini ada 7 tabel di sini sekarang. Kenapa 7 tabel? Karena data yang ada di bagian bawah, data pasien, data cara bayar, data poliklinik, data kunjungan, kemudian data kasus, jenis kasus ya, kemudian data tabel dokter, itu merupakan data yang berdiri sendiri, independen. Sementara data registrasi, kunjungan pasien, pendaftaran pasien, itu merupakan tabel data yang dependen. Jadi dia ya tergantung sekali dengan data-data referensi yang ada di bawah gitu ya, yang ada di bawah. Misalnya dia mau milih data dokternya siapa gitu ya, dia hanya dituliskan kode dokter saja, jadi tanpa harus menulis nama dokter. Kalau kita menuliskan nama dokter pada tabel registrasi itu berarti redundansi. Jadi yang kita tulis pada struktur tabel registrasi itu hanya kode dokter saja yang nanti digunakan untuk relasi tabel dengan tabel dokter. Jadi seperti itu. Jadi di tabel registrasi tidak ada sama sekali penulisan atribut nama pasien, kemudian cara bayar, poliklinik yang dituju ya, misalnya poli anak, poli umum, ini tidak ada di sana. Tapi yang ditulis adalah kode dari poli itu sendiri, termasuk dokter ya. Dokter yang ditulis juga kode dokternya, tidak ada penulisan nama dokter. Kenapa? Karena kita tidak ingin terjadi sebuah redundansi. Jadi sudah ada di tabel dokter, kenapa ditulis di tabel registrasi nama dokternya? Itu tidak boleh, karena itu terjadi penulisan ulang. Jadi nanti kita cukup merelasikan, menghubungkan kolom kode dokter dengan kolom kode dokter yang ada di registrasi dengan kolom kode dokter yang ada di tabel dokter. Termasuk juga nama pasien itu tidak perlu kita tulis pada
tabel registrasi di database-nya ya. Kenapa? Karena nanti kita bisa relasikan nomor RM berelasi dengan nomor RM yang ada di identitas pasien gitu ya. Nah, meskipun nanti di formulir yang tadi saya tampilkan di awal, di formulir itu nama pasien muncul gitu ya. Tapi sebenarnya nama pasien itu tidak diambil dari tabel registrasi, tetapi diambilnya dari tabel pasien gitu. Kenapa? Karena itu nanti saling berelasi tabel ini. Jadi ada tabel yang independen, ada tabel yang dependen. Nah, gitu. Nah, dari penyelesaian sampai normal form ketiga, kita lihat model relasi tabelnya seperti ini, teman-teman. Jadi model relasinya adalah kita lihat tabel registrasi itu saya taruh di tengah, dia berelasi dengan tabel identitas pasien itu nomor RM dengan nomor RM ya. Jadi nanti kalau ini tidak ada nama pasien di sini, tidak ada nama pasien, nggak kita tulis di tabel registrasi, rawat jalan tidak ada. Jadi nama pasien kalau mau dimunculkan nanti kita menggunakan relasi ya, relasi. Nama pasien ada di tabel pasien. Kemudian data dokter juga sama. Data dokter di tabel registrasi tidak kita tulis nama dokternya, tapi kita menggunakan kode dokter untuk direlasikan dengan tabel kode dokter atau kode pegawai di sini di master dokternya. Termasuk juga pilihan-pilihan data kunjungan, termasuk juga di poliklinik. Polikliniknya apa ya? Poliklinik yang dipilih itu yang tersimpan dalam database registrasi adalah kodenya. Kode polinya, P1, P2, P3. Sementara nama polinya apa, itu nanti diambilnya dari relasi data poliklinik. Nah, dari gambaran ini, teman-teman, saya berharap bisa tergambarkan bagaimana bagaimana kita membuat struktur database yang baik, gitu ya. Jadi, jangan ditulis, misalnya tadi, nama dokter ditulis di tabel register gitu, tidak seperti itu. Nama pasien ditulis di tabel register, meskipun kalau teman-teman membuat dalam bentuk kertas pendaftaran di dalam bentuk paper base itu ditulis di sana gitu ya. Nah, itu contoh tadi saya sampaikan contoh data yang tidak normal, tapi kalau ditulis dalam bentuk struktur database itu cara penulisannya seperti pada gambar relasi tabel di layar ini. Oke, kesimpulan sekarang. Kesimpulan yang bisa saya buat dari studi kasus tadi, jadi kita dari kasus tadi, formulir tadi, kita bisa membentuk tabel database-nya menjadi 7 tabel atau 7 entitas database. Tabel register, tabel pasien, tabel cara bayar, tabel poliklinik, tabel kunjungan, tabel kasus, dan tabel dokter, yaitu mendata data-data dokter. Jadi ada 7 ya, ini tadi 1 di gambar relasi saya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah teman-teman, dari materi yang sudah saya sampaikan, nah saya berharap teman-teman sudah mulai bisa mengerjakan tugas pertama ya, tugas pertama. Karena nanti saya sampai mid semester hanya memberikan 2 kali tugas, ya ini tugas pertamanya ini, yaitu membuat langkah normalisasi pada formulir rawat inap. Kalau tadi yang saya contohkan rawat jalan, sekarang rawat inap. Silakan nanti dibuat proses bentuk data tidak normalnya sampai bentuk normal ketiga seperti apa, termasuk juga membuat relasi tabel dalam database. Silahkan nanti bisa membuatnya dalam Word atau tulis tangan, tidak masalah, yang penting diupload dalam bentuk PDF atau JPEG, tidak ada masalah gitu ya. Saya berharap kalau hanya 1 file jadi bisa di PDF-kan saja. Begitu teman-teman materi hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan nanti di kolom pertanyaan yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dan semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.